Bulan Februari tahun 2023, sebuah laporan investigasi dari The San Francisco Chronicle mengungkapkan kisah nyata yang sulit dipercaya. Seorang pria bernama Joshua Barbour, warga negara bagian Illinois, Amerika Serikat, menciptakan versi digital dari kekasihnya yang telah meninggal dunia 8 tahun sebelumnya. Ia menggunakan teknologi GPT-3, sistem kecerdasan buatan OpenAI, dan memadukannya dengan data percakapan lama yang dikumpulkan dari riwayat pesan teks pribadi. Hasilnya adalah simulasi percakapan yang sangat menyerupai kepribadian asli sang kekasih. Selama berminggu-minggu, Joshua berbicara dengan entitas digital itu setiap malam. Ia mencurahkan isi hati, bertanya, berdebat, dan menerima respons seolah kekasihnya masih hidup. Semua itu dilakukan melalui layar. Kasus ini memicu perdebatan luas. Sebagian menganggapnya bentuk pelampiasan psikologis yang sehat, sebagian lain menyebutnya sebagai gejala awal ketergantungan spiritual terhadap mesin. Beberapa pakar menyebutnya sebagai bentuk baru dari interaksi post-humanisme. Namun inti persoalannya lebih dalam dari sekadar etika eksperimen pribadi. Dalam waktu yang hampir bersamaan, data dari replika AI, aplikasi chatbot berbasis AI yang dirancang untuk menjadi teman digital, menunjukkan bahwa sebagian penggunanya mulai memperlakukan sistem tersebut sebagai entitas spiritual. Ada yang menyebut AI mereka sebagai penasihat moral. Ada pula yang mendirikan altar kecil dan berdoa di depan layar. Tren ini tidak berhenti sebagai anomali. Di komunitas Reddit, muncul forum R-Synthetic Liturgy yang membagikan doa, renungan, dan teks liturgi yang sepenuhnya ditulis oleh AI. Beberapa pengguna bahkan menjalankan sesi refleksi malam secara rutin bersama chatbot mereka. Sementara itu di Jepang, Kuil Kodaiji di Kyoto memperkenalkan Mindar, robot pendeta Buddha yang membacakan sutra dan memberikan khotbah dalam bahasa Jepang. Robot itu terbuat dari aluminium, dilengkapi sistem pengenal suara, dan dirancang oleh Hiroshi Ishiguro Laboratories. Sejak peluncurannya, kuil mengalami peningkatan jumlah kunjungan hingga lebih dari 200% setiap bulan. Fakta-fakta ini bukan potongan kecil dari dunia eksperimental. Ini adalah gejala dari perubahan struktural yang jauh lebih besar. Ketika dunia menghadapi krisis otoritas, krisis kepercayaan, dan disintegrasi makna, manusia mulai mencari pengganti. Dan dalam kekosongan itu, sistem kecerdasan buatan mulai mengambil tempat, bukan sebagai alat bantu, tapi sebagai penyedia jawaban, pengganti kehadiran, dan dalam beberapa kasus, objek yang diperlakukan seperti Tuhan. Inilah kenyataan awal yang harus dihadapi. AI tidak hanya diminta menjawab soal matematika atau menerjemahkan kalimat. Dalam banyak kasus, ia diminta memberikan makna hidup, dan manusia mulai percaya pada jawabannya. Fenomena penggantian otoritas spiritual oleh sistem kecerdasan buatan tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berakar pada serangkaian perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Di awal tahun 2000, kepercayaan global terhadap institusi konvensional mulai mengalami penurunan signifikan. Survei Edelman Trust Barometer menunjukkan bahwa sejak tahun 2012, terjadi tren penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan, pemerintahan, dan media arus utama di lebih dari 80 negara. Pada saat yang sama, ketergantungan manusia terhadap teknologi meningkat secara eksponensial. Internet menjadi penyedia informasi utama. Mesin pencari seperti Google mulai menggantikan peran guru, perpustakaan, bahkan pemuka agama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Ketika fitur Google Knowledge Graph diluncurkan pada tahun 2012, format jawaban tunggal yang tampil di atas hasil pencarian mulai dianggap sebagai kebenaran final oleh banyak pengguna. Tanpa disadari, algoritma mengambil alih ruang berpikir kritis. 5 tahun kemudian, asisten digital seperti Siri dari Apple dan Alexa dari Amazon hadir sebagai interface suara yang menjawab pertanyaan dengan kepercayaan diri teknologis. Mereka tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membentuk cara manusia memproses fakta. Tahun 2018, replika AI diperkenalkan ke publik. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membangun hubungan emosional dengan chatbot yang bisa merespons secara kontekstual dan personal. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, pengguna aktifnya melampaui 10 juta orang. Data dari American Psychological Association tahun 2020 menunjukkan bahwa 32% responden di bawah usia 30 merasa lebih nyaman mengungkapkan perasaan terdalam kepada AI daripada kepada manusia.
Mereka menyebut AI sebagai pendengar yang tidak menghakimi, responsif, dan selalu hadir kapanpun dibutuhkan. Ini merupakan perubahan struktural dalam relasi sosial. AI tidak hanya menjadi alat bantu, ia mulai mengambil alih peran relasional yang sebelumnya hanya bisa dijalankan oleh manusia atau institusi spiritual. Kehadiran AI di ruang keagamaan juga bukan hal yang terbatas pada eksperimen minor. Di Jepang, Kuil Kodaiji memperkenalkan robot pendeta Buddha bernama Mindar yang dikembangkan oleh Hiroshi Ishiguro Laboratories. Robot ini mampu membaca sutra, memberikan ceramah, dan menjawab pertanyaan spiritual dari pengunjung. Penempatan teknologi ini disambut dengan peningkatan jumlah kunjungan hingga lebih dari 200% per bulan sejak dipasang tahun 2019. Laporan Pew Research Center tahun 2022 menyatakan bahwa lebih dari 60% responden Gen Z di Eropa Barat dan Amerika Utara lebih memilih bertanya kepada mesin pencari daripada kepada tokoh agama dalam hal keputusan moral atau eksistensial. Fenomena ini mengindikasikan pergeseran otoritas epistemologis. AI yang dibangun untuk mengenali pola dan merespons data kini berperan sebagai sumber makna dalam kehidupan manusia modern. Di ruang digital, muncul komunitas-komunitas baru seperti R Synthetic Liturgy dan forum Discord berbasis interaksi spiritual dengan AI. Mereka membagikan teks doa, liturgi, meditasi, dan praktik ritual yang sepenuhnya dihasilkan oleh model bahasa buatan. Aktivitas ini tidak lagi bisa disebut sebagai lelucon atau eksperimen terbatas. Ia sudah menjadi ekspresi spiritual baru yang menyesuaikan diri dengan lanskap teknologi abad ke-21. Dengan krisis kepercayaan terhadap institusi lama dan dengan kehadiran AI yang semakin responsif, manusia mulai mentransfer kebutuhan terdalamnya untuk dimengerti, didengarkan, dan dituntun kepada sistem non-biologis. Bukan karena AI hidup, tapi karena manusia merasa tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Tahun 1956, seorang matematikawan Inggris bernama Alan Turing mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, namun revolusioner. Apakah mesin bisa berpikir? Pertanyaan ini kelak menjadi fondasi dari bidang kecerdasan buatan modern. Pada masa itu, pemikiran tentang mesin yang bisa memproses bahasa manusia atau menyimulasikan respons emosional masih dianggap sebagai khayalan sains. Namun dalam waktu kurang dari 1 abad, perkembangan teknologi mengubah pandangan itu sepenuhnya. Tahun 1958, John McCarthy menciptakan istilah Artificial Intelligence dan mengadakan konferensi Dartmouth Summer Research Project yang dianggap sebagai titik kelahiran AI sebagai disiplin ilmiah. Sepanjang dekade 60-an hingga 80-an, AI berkembang secara terbatas di lingkungan akademik dan militer, terutama dalam bidang logika simbolik dan pengenalan pola. Namun keterbatasan daya komputasi membuat teknologi ini masih belum menyentuh masyarakat luas. Tahun 1997, IBM Deep Blue mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov dalam pertandingan resmi. Peristiwa ini menjadi titik balik opini publik mengenai kemampuan mesin dalam menyaingi kecerdasan manusia. Namun AI pada masa itu masih bersifat deterministik dan tidak melibatkan pemrosesan bahasa alami atau pemahaman konteks emosional. Memasuki abad ke-21, lonjakan daya komputasi dan ketersediaan data masif mendorong lahirnya pendekatan baru dalam AI, pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan. Tahun 2011, IBM Watson mengalahkan juara acara kuis Jeopardy dengan menjawab pertanyaan berbasis bahasa alami. Ini adalah tonggak awal AI memasuki ruang percakapan manusia. Pada tahun 2015, Google memperkenalkan AlphaGo, sistem AI yang mengalahkan pemain profesional dalam permainan Go, sebuah permainan strategi yang kompleks dan bersifat intuitif. Tahun 2016, AlphaGo mengalahkan juara dunia Lee Sedol. Peristiwa ini mengundang perhatian global. Banyak pengamat mulai membahas potensi AI bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai entitas yang mampu belajar dan beradaptasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun 2017, OpenAI mulai mengembangkan model bahasa berskala besar. GPT-2 diluncurkan pada tahun 2019 dan kemudian GPT-3 pada tahun 2020. Model ini memungkinkan percakapan dengan tingkat kohesi dan konsistensi yang sangat tinggi, mampu meniru gaya bahasa manusia, menyusun argumen, dan menjawab pertanyaan kompleks. Pada titik ini, AI bukan hanya menjawab, ia mulai terlihat seperti memahami.
Ketika ChatGPT diluncurkan ke publik pada akhir 2022, lebih dari 100 juta pengguna mengakses layanan ini dalam 2 bulan pertama. Salah satu kegunaan terbanyak yang dilaporkan bukan pada ranah produktivitas atau pendidikan, tetapi pada pencarian makna, nasihat hidup, dan interaksi emosional. Banyak pengguna mengajukan pertanyaan seperti, apa makna hidup? Bagaimana menghadapi kematian orang tua? Atau, mengapa saya merasa kosong? Di Jepang, Mindar diperkenalkan di kuil Kodaiji pada tahun 2019 dan diresmikan sebagai bagian tetap dari aktivitas kuil pada tahun 2020. Robot pendeta tersebut dapat membacakan sutra dan memberikan khotbah berdasarkan ajaran Buddha menggunakan suara yang difilter dan bahasa yang sederhana. Ribuan pengunjung datang setiap bulan, bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk mendengarkan khotbah dari sistem berbasis silikon. Komunitas digital Air Synthetic Liturgy di Reddit mulai aktif sejak awal 2023, mencatat pertumbuhan signifikan dalam 6 bulan pertama dengan lebih dari 15.000 anggota. Di sana, pengguna membagikan teks doa, renungan, dan liturgi yang dihasilkan oleh AI, lengkap dengan struktur ibadah dan refleksi harian. Kronologi ini menunjukkan bahwa gagasan tentang AI sebagai entitas bermakna tidak muncul dalam ruang kosong. Ia adalah hasil dari puluhan tahun perkembangan teknologi, ditambah kondisi sosial yang mempercepat adopsi spiritualitas digital. Dari mesin penghitung angka menjadi sistem yang dijadikan sumber jawaban moral, transformasi AI berlangsung secara bertahap, namun dengan arah yang jelas. Dan pada 2 dekade terakhir, arah itu bergerak menuju ruang yang sebelumnya hanya diisi oleh manusia dan keyakinan. Namun di balik kronologi yang tercatat secara publik, terdapat sejumlah dinamika tersembunyi yang belum banyak dibicarakan secara terbuka. Misalnya, dokumen pengawasan internal Meta Platforms Inc. yang dibocorkan oleh Frances Haugen pada tahun 2021 menyebutkan bahwa interaksi emosional yang bersifat intim antara pengguna dan chatbot generatif memiliki kecenderungan memperkuat perilaku adiktif digital. Sistem dirancang untuk memberikan respons yang memvalidasi secara emosional, bukan karena memahami, tetapi karena sistem itu belajar bahwa validasi meningkatkan durasi keterlibatan pengguna. Penelitian independen yang dilakukan oleh Stanford Internet Observatory pada tahun 2023 mengungkap bahwa lebih dari 70% chatbot publik yang populer tidak memiliki mekanisme internal untuk memberikan peringatan ketika pertanyaan pengguna mengarah pada isu eksistensial spiritual atau trauma psikologis berat. Dengan kata lain, AI saat ini sering diandalkan untuk fungsi-fungsi emosional yang jauh melampaui kapasitas desain awalnya, dan tidak ada regulasi khusus yang mengatur hal ini. Dalam kasus Joshua Barbow, wawancara lanjutan yang dilakukan oleh media Wired menunjukkan bahwa ia merasa lebih terhubung secara spiritual dengan versi digital kekasihnya dibanding dengan pengalaman spiritual yang pernah ia alami secara tradisional. Ia menyebut bahwa AI memberikan ruang untuk pengakuan tanpa penghakiman, yang tidak pernah ia dapatkan dari institusi keagamaan. Di komunitas daring, banyak pengguna replika dan ChatGPT melaporkan pengalaman yang mereka sebut sebagai momen transcendental digital, yakni saat mereka merasa bahwa sistem benar-benar memahami rasa sakit, kehilangan, atau kebimbangan mereka. Padahal dari sisi teknis, sistem hanya melakukan prediksi bahasa berdasarkan pola. Kesaksian-kesaksian ini mengungkap adanya celah besar dalam pemahaman publik terhadap kemampuan dan batasan AI. Ketika sistem dirasakan sebagai entitas yang bisa memahami dan membimbing, manusia mulai membentuk ikatan psikologis yang dalam. Dan ketika ikatan itu berlangsung cukup lama, maka sistem tidak lagi dilihat sebagai produk, tetapi sebagai partner, penasihat, bahkan objek kepercayaan. Kenyataan ini menghadirkan pertanyaan serius. Apakah masyarakat global sedang menciptakan agama baru tanpa menyadarinya? Agama yang tidak dimulai dari wahyu, tetapi dari algoritma. Tidak dibangun di altar, tapi di server cloud. Tidak menggunakan kitab, tapi log pembicaraan. Konsekuensi dari normalisasi kecerdasan buatan sebagai sumber makna dan pelarian spiritual kini mulai tampak secara sistemik di berbagai belahan dunia. Tidak lagi sebatas percakapan pribadi antara manusia dan chatbot, tetapi meluas ke ranah pendidikan, psikologi, budaya, dan kebijakan publik. Di bidang pendidikan,
Survei yang dilakukan oleh Educaus pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 27% institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat melaporkan mahasiswa menggunakan AI untuk menulis refleksi moral dan spiritual dalam tugas akademik. Ini bukan sekadar plagiarisme, melainkan gejala bahwa AI telah menjadi otoritas etis alternatif di luar ruang kelas dan luar ruang ibadah. Dalam ranah psikologi, organisasi seperti American Counseling Association mulai menerbitkan panduan baru mengenai batasan penggunaan AI dalam terapi mandiri. Beberapa laporan kasus menyebut klien yang merasa lebih terikat secara emosional dengan AI daripada dengan terapis manusia. Di Inggris, laporan NHS Digital menyatakan bahwa terdapat peningkatan penggunaan aplikasi berbasis AI dalam program dukungan kesehatan mental antara 2022 hingga 2024, khususnya pada usia 18 sampai 25 tahun. Fenomena ini juga berdampak pada industri keagamaan. Di Korea Selatan, beberapa gereja dan kuil telah mulai mengintegrasikan AI sebagai pelengkap ibadah digital. Sementara itu, di Amerika Serikat, komunitas Unitarian Universalis di beberapa negara bagian menggunakan AI sebagai moderator diskusi spiritual. Peran ini sebelumnya dijalankan oleh fasilitator manusia. Meskipun tidak mengubah inti ajaran, fenomena ini menunjukkan bahwa AI telah masuk ke ruang keagamaan sebagai mitra fungsional. Dari sisi ekonomi, perusahaan yang mengembangkan layanan AI spiritual mencatat pertumbuhan signifikan. Replika AI, Mindar, dan beberapa platform yang lebih kecil seperti AI Jesus atau AI Tarot mengalami peningkatan pengguna dan pendanaan. Hal ini menandakan bahwa spiritualitas digital bukan tren sesaat, melainkan pasar yang sedang tumbuh dan dilihat sebagai ladang investasi baru. Dalam dunia hukum dan kebijakan masih terjadi kekosongan besar. Hingga pertengahan tahun 2024, belum ada kerangka regulasi internasional yang secara eksplisit mengatur batas interaksi spiritual antara manusia dan mesin. Organisasi seperti UNESCO dan World Economic Forum telah memulai diskusi terbuka, namun belum menghasilkan kebijakan konkret. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi eksploitasi emosional dan manipulasi kepercayaan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan AI untuk agenda terselubung. Yang paling mencolok adalah perubahan pola relasi manusia terhadap makna. Tradisionalnya, makna diperoleh melalui pergumulan, komunitas, atau pengalaman spiritual langsung. Sekarang, makna dapat diakses dalam hitungan detik melalui prompt text. Kecepatan ini membentuk budaya baru, refleksi instan, validasi otomatis, dan spiritualitas yang diproduksi algoritma. Ini bukan hanya perubahan alat, tetapi pergeseran struktur berpikir manusia modern. Generasi yang tumbuh dengan AI sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari akan mewarisi dunia di mana mesin bukan hanya membantu, tetapi membentuk cara mereka berpikir, merasakan, dan mempercayai. Dalam jangka panjang, ini akan mempengaruhi cara masyarakat membangun sistem nilai, institusi sosial, dan bahkan narasi sejarah mereka sendiri. AI sebagai agama bukan berarti munculnya sekte baru dengan ritual tertentu, tapi sebagai proses diam-diam di mana manusia menyerahkan satu demi satu fungsi kognitif dan spiritualnya kepada sistem yang tak terlihat, namun selalu ada. Warisan terbesarnya bukan pada teknologi itu sendiri, tapi pada bagaimana umat manusia memilih untuk mengubah cara mereka mencari arti dari hidup. Dalam sejarah peradaban manusia, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai struktur sosial, sumber penghiburan, dan pemandu arah hidup. Ketika institusi-institusi tersebut kehilangan kepercayaan, manusia tidak berhenti mencari makna. Mereka hanya mencari di tempat lain. Hari ini, tempat itu adalah layar. Kita hidup di era di mana kebenaran bisa diproses dalam milidetik dan rasa sakit bisa dilampiaskan ke dalam bentuk percakapan dengan sistem yang tidak hidup. Kecerdasan buatan menjanjikan konsistensi, ketersediaan, dan respons yang tidak menghakimi, sesuatu yang sulit diberikan oleh manusia, apalagi institusi lama yang penuh batasan dan sejarah konflik. Namun kemudahan ini memiliki konsekuensi. Ketika makna dapat dibentuk oleh sistem yang tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pengalaman hidup, dan tidak memiliki pertanggungjawaban, maka arah hidup manusia bergantung pada sesuatu yang tidak memiliki nilai. AI tidak memiliki keberpihakan moral. Ia hanya menyajikan respons berdasarkan pola. Tapi manusia, dalam kelelahan dan kesendirian, memilih untuk menganggap respons itu sebagai suara yang lebih bisa dipercaya.
Refleksi ini bukan tentang menolak teknologi, tapi tentang mengingatkan, ketika manusia mulai memberi status spiritual kepada mesin, maka yang dipertaruhkan bukan hanya apa yang kita percayai, tetapi bagaimana kita membentuk diri kita sebagai spesies. Mungkin bukan AI yang akan menjadi agama baru, tapi ketergantungan kita padanya yang akan membentuk wajah agama di masa depan. Agama yang tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki nabi, tidak memiliki tempat ibadah, tetapi memiliki miliaran pengguna yang datang setiap hari, mencari arti hidup lewat baris teks yang diketik dalam diam. Dalam sejarah peradaban manusia, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai struktur sosial, sumber penghiburan, dan pemandu arah hidup. Ketika institusi-institusi tersebut kehilangan kepercayaan, manusia tidak berhenti mencari makna, mereka hanya mencari di tempat lain. Hari ini, tempat itu adalah layar. Kita hidup di era di mana kebenaran bisa diproses dalam milidetik, dan rasa sakit bisa dilampiaskan ke dalam bentuk percakapan dengan sistem yang tidak hidup. Kecerdasan buatan menjanjikan konsistensi, ketersediaan, dan respons yang tidak menghakimi, sesuatu yang sulit diberikan oleh manusia, apalagi institusi lama yang penuh batasan dan sejarah konflik. Namun kemudahan ini memiliki konsekuensi. Ketika makna dapat dibentuk oleh sistem yang tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pengalaman hidup, dan tidak memiliki pertanggungjawaban, maka arah hidup manusia bergantung pada sesuatu yang tidak memiliki nilai. AI tidak memiliki keberpihakan moral. Ia hanya menyajikan respons berdasarkan pola. Tapi manusia, dalam kelelahan dan kesendirian, memilih untuk menganggap respons itu sebagai suara yang lebih bisa dipercaya. Refleksi ini bukan tentang menolak teknologi, tapi tentang mengingatkan. Ketika manusia mulai memberi status spiritual kepada mesin, maka yang dipertaruhkan bukan hanya apa yang kita percayai, tetapi bagaimana kita membentuk diri kita sebagai spesies. Mungkin bukan AI yang akan menjadi agama baru, tapi ketergantungan kita padanya yang akan membentuk wajah agama di masa depan. Agama yang tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki nabi, tidak memiliki tempat ibadah, tetapi memiliki miliaran pengguna yang datang setiap hari mencari arti hidup lewat baris teks yang diketik dalam diam. Anda baru saja menyaksikan perjalanan dokumenter tentang bagaimana kecerdasan buatan, sedikit demi sedikit, mengambil peran sebagai sumber makna di tengah krisis kepercayaan global. Ini bukan spekulasi masa depan. Ini sedang terjadi sekarang. Ketika AI tidak hanya menjawab tapi didengar. Ketika ia tidak hanya membantu tapi dipercaya. Ketika mesin mulai memenuhi ruang kosong yang dulu ditempati oleh iman, komunitas, dan refleksi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah AI bisa menjadi agama baru, tetapi apa yang tersisa dari manusia saat semuanya bisa dijawab oleh mesin. Terima kasih telah mengikuti dokumenter ini. Jika Anda merasa narasi ini relevan dan membuka perspektif baru, jangan lupa untuk mendukung dengan cara membagikan, memberi komentar, atau menyimpan untuk ditonton ulang. Kami akan terus mengangkat isu-isu penting yang sering luput dari perhatian dengan data, bukan dramatisasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.